Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Tika Adisti, NIM 20050200034. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kualitas pelayanan publik, yang mana materi tersebut untuk memenuhi tugas konten reformasi administrasi. Kualitas pelayanan publik. Pengertian kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai kualitas pelayanan publik. Salah satunya menurut Goetz dan Davis dalam Hardiansyah 2011-36 menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, di mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Berikutnya ada dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut Zetami, Parasuraman, dan Berry dalam Pasalong untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, yang pertama ada tangibles, yaitu bukti langsung. Yang kedua ada reliability atau kehandalan. Ketiga ada responsiveness, yaitu daya tanggap. Keempat asuransi atau jaminan. Dan yang kelima empati. Adapun 4 unsur kualitas pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Yang kedua, pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi efektivitas. Ketiga, kualitas proses dan hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, apabila pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya. Selanjutnya ada faktor kualitas pelayanan publik. Menurut Parasuraman, Zetami, dan Berry dalam Tipjono 1998 yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik. Yang pertama ada reliability, kedua ada responsif, ketiga ada competence, keempat ada access, kelima ada courtesy, keenam ada communication, ketujuh ada credibility, kedelapan ada security, kesembilan ada understanding atau knowing the customer, dan yang 10 terakhir tangible. Penilaian kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik bisa dikatakan berkualitas ataupun tidak berkualitas sebenarnya didasarkan pada penilaian dari pelayanan yang diberikan. Menurut Parasuraman dalam Hardiansyah, penilaian kualitas pelayanan sebagai suatu pertimbangan global atau sikap yang berhubungan dengan keunggulan dari suatu pelayanan. Penilaian kualitas pelayanan sama dengan sikap individu secara umum terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ditambahkan bahwa penilaian kualitas pelayanan adalah tingkat dan arah perbedaan antara harapan dari persepsi pelanggan. Dalam rangka menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria atau faktor kualitas pelayanan publik yang sudah dibahas sebelumnya untuk menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan akan sangat sulit untuk dinilai tanpa melibatkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pelaksana pelayanan. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara sesungguhnya tidak terlepas dari perilaku internal birokrasi itu sendiri. Manfaat kualitas pelayanan publik. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama, hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan. Yang kedua, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi pemberi layanan. Ketiga, reputasi pelayanan publik akan semakin baik di mata pelanggan. Dan yang terakhir, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan.
Tugas negara yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan jelas tergambar bahwa negara ini lahir untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Namun dalam kenyataannya pelayanan publik di negara kita ini belum berjalan dengan baik. Contoh kecil dari masalah pelayanan publik di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Ketiga, belum adanya regulasi yang memadai. Berikutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan publik. Yang pertama ada kebijakan atau keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua ada manajemen dari pelaksana pelayanan publik. Ketiga latar belakang kultur layanan. Untuk menghapuskan mentalitas pelayanan publik yang mementingkan diri sendiri, maka solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan pada aparatur negara. Kedua, membangun komitmen bersama setiap komponen bangsa, terutama dalam masyarakat, partai politik, LSM untuk segera mengakhiri praktik pelayanan publik yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, membangun kesadaran publik untuk sama-sama mengontrol jalannya pelayanan publik. Dalam menjalankan pelayanan publik agar efektif dan efisien serta adil harus disertai dengan peraturan yang tegas. Karena peraturan yang tegas dapat membuat seorang aparatur negara akan bersikap disiplin dan profesional. Salah satunya adalah dengan menindak tegas aparatur negara yang bersikap diskriminatif terhadap orang miskin dalam hal pelayanan. Salah satu contohnya dapat dikenakan sanksi untuk tidak dinaikkan pangkatnya dalam jangka beberapa waktu, sehingga para aparatur tersebut akan berpikir ulang bila mana mereka melakukan tindakan yang salah tersebut. Selain itu, memberikan penghargaan juga bisa diterapkan pada aparatur negara yang menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satunya dengan memberikan bonus bagi aparatur yang menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan yang meliputi pelayanan publik, peraturan perundang-undangan seharusnya berpihak kepada rakyat sebagai konsumen dari pelayanan publik itu. Dalam membuat peraturan mengenai pelayanan publik, para legislator harus memahami akan kondisi masyarakat yang menginginkan sebuah pelayanan prima, seperti halnya pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Para anggota yang bertanggung jawab membuat undang-undang harus turun kepada masyarakat agar mengetahui kondisi nyata permasalahan yang mengenai pelayanan publik, sehingga dengan hal tersebut mereka akan tahu di mana letak masalahnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.